sering banjir. Halo teman-teman, balik lagi di channel Jual Beli. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas topik yang serius tapi penting banget, yaitu tentang banjir. Yap, Indonesia itu kayak langganan banjir ya. Tiap tahun pasti ada aja berita tentang banjir di berbagai daerah. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa Indonesia sering banget kena banjir? Daripada penasaran, yuk kita cari tahu jawabannya di video ini. Oke, jadi gini, guys. Kita semua tahu kalau Indonesia itu negara yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Tapi ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan cuaca dan kondisi tanah. Indonesia itu dianugerahi iklim tropis. Artinya kita punya dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari bulan November sampai Maret, dan selama periode ini, curah hujan bisa sangat tinggi. Enaknya sih, cuacanya hangat dan bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Petani bisa menanam padi, sayuran, dan buah-buahan, tanpa harus khawatir dengan musim dingin yang ekstrem seperti di negara-negara lain. Tapi, ada tapinya nih, curah hujannya juga tinggi. Kadang-kadang, hujan bisa turun tanpa henti selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama jika tanah tidak bisa menyerap air dengan baik. Bayangin aja, air turun dari langit terus-menerus, kayak air terjun raksasa. Air yang begitu banyak ini harus pergi ke suatu tempat, dan kalau tanahnya nggak bisa menyerap, ya jadinya banjir. Nah, masalahnya, struktur tanah di beberapa wilayah Indonesia itu kurang bisa menyerap air dengan baik. Tanah yang padat atau sudah jenuh air tidak bisa menyerap lebih banyak air, jadi air hujan hanya mengalir di permukaan. Jadi, air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah, malah ngumpul di permukaan. Ini bisa menyebabkan genangan air yang luas, dan akhirnya banjir. Kayak gelas yang udah penuh, terus dituangin air lagi, pasti luber kan? Nah, itulah yang terjadi dengan tanah yang gak bisa menyerap air. Belum lagi, bentuk muka bumi Indonesia yang beragam. Kita punya pegunungan, dataran rendah, lembah, dan banyak sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Ada pegunungan, dataran rendah, dan banyak sungai. Sungai-sungai ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari ya, tapi juga bisa menjadi sumber masalah saat musim hujan tiba. Nah, kalau di daerah hulu Sungai Gundul karena penebangan hutan, air hujan bakal langsung mengalir deras ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, banjir bandang. Ngeri banget kan? Penebangan hutan ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir di daerah hilir. Solusinya, kita perlu menjaga hutan kita dan melakukan reboisasi. Dengan menanam pohon kembali, kita bisa membantu tanah menyerap lebih banyak air dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, kita juga perlu memperbaiki sistem drainase di perkotaan, agar air hujan bisa mengalir dengan lancar tanpa menyebabkan genangan. Jadi guys, menjaga lingkungan itu penting banget. Dengan menjaga hutan dan memperbaiki sistem drainase, kita bisa mengurangi dampak buruk dari curah hujan yang tinggi. Yuk, kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Selain faktor alam, ternyata ulah manusia juga punya andil besar dalam menyebabkan banjir loh. Banjir bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau perubahan iklim, tetapi juga oleh berbagai aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nggak bisa disalahin juga sih, namanya juga manusia, butuh tempat tinggal dan lahan untuk berbagai aktivitas. Namun, seringkali dalam proses pembangunan, kita mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Tapi sayangnya, terkadang kita lupa untuk menjaga keseimbangan alam. Polusi dan sampah yang kita hasilkan setiap hari juga berkontribusi besar terhadap masalah banjir. Contohnya deforestasi atau penebangan hutan secara liar. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga alami untuk air hujan, malah dirusak untuk kepentingan ekonomi. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air hujan, malah ditebangin untuk dijadikan lahan pertanian atau bangunan. Tanpa pohon, tanah menjadi kurang mampu menyerap air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan. Akibatnya, air hujan nggak bisa terserap dengan baik dan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah. Ini menyebabkan volume air yang besar mengalir dengan cepat ke sungai dan saluran air yang akhirnya meluap. Nggak cuma itu, pembangunan di perkotaan juga seringkali mengabaikan ruang terbuka hijau. Gedung-gedung tinggi dan jalanan aspal menggantikan lahan hijau yang seharusnya bisa menyerap air. Padahal,
Taman dan pepohonan di kota itu penting banget untuk menyerap air hujan. Mereka berfungsi sebagai area resapan yang membantu mengurangi volume air yang mengalir ke saluran drainase. Akibatnya, air hujan nggak punya tempat ngungsi dan akhirnya menggenangi jalanan. Banjir di perkotaan sering terjadi karena air tidak bisa meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir ke permukaan. Sistem drainase yang buruk juga jadi masalah klasik. Banyak saluran air yang tidak dirawat dengan baik, sehingga tidak mampu menampung volume air yang besar saat hujan deras. Sampah yang menumpuk di saluran air bikin air susah ngalir. Kebiasaan membuang sampah sembarangan memperparah kondisi ini, karena sampah menyumbat saluran air dan menghambat aliran air. Jadinya, air meluap ke jalanan deh. Ketika saluran air tersumbat, air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukaan, menyebabkan banjir di berbagai tempat. Duh, repot banget kan kalau udah banjir? Banjir tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga bisa merusak properti dan infrastruktur, serta mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah banjir. Nah, ngomongin soal banjir, ternyata banjir itu banyak jenisnya loh. Ada banjir bandang yang datangnya tiba-tiba dan arusnya deras banget. Biasanya banjir bandang ini terjadi di daerah hulu sungai yang gundul. Terus, ada juga banjir rob atau banjir air laut pasang. Biasanya banjir rob ini terjadi di daerah pesisir pantai. Nah, kalau yang sering terjadi di kota-kota besar itu namanya banjir perkotaan. Penyebabnya macam-macam, mulai dari drainase yang buruk, sampai kebiasaan buang sampah sembarangan. Intinya sih, semua jenis banjir ini sama-sama merugikan dan bikin kita repot. Makanya, penting banget buat kita untuk mencegah terjadinya banjir, guys. Eits, tapi jangan khawatir. Banjir memang menjadi masalah yang sering kita hadapi, terutama saat musim hujan tiba. Namun, kita tidak perlu merasa putus asa. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko banjir. Masih ada kok cara untuk mencegah dan mengurangi risiko banjir. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Hutan memiliki peran penting dalam menyerap air hujan dan mencegah erosi tanah. Salah satunya dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Dengan begitu, air hujan bisa terserap dengan baik dan nggak langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah. Selain itu, reboisasi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan begitu, air hujan bisa terserap dengan baik dan nggak langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah. Selain reboisasi, kita juga perlu memperhatikan sistem drainase di perkotaan. Sistem drainase yang baik akan membantu mengalirkan air hujan dengan lancar dan mencegah terjadinya genangan air. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem drainase di perkotaan. Saluran air yang mampet harus dibersihkan secara rutin, biar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Pemerintah juga bisa membangun sumur resapan dan kolam retensi untuk menampung air hujan. Saluran air yang mampet harus dibersihkan secara rutin, biar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Kita juga bisa membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyumbat saluran air. Selain itu, kita bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air di lingkungan sekitar. Nah, kita sebagai masyarakat juga punya peran penting loh. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak besar. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah membantu mencegah penyumbatan saluran air. Selain itu, kita juga bisa menghemat penggunaan air agar tidak terjadi pemborosan. Caranya gampang kok. Mulai dari hal-hal kecil, seperti nggak buang sampah sembarangan, hemat air, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Kegiatan penghijauan seperti menanam pohon di lingkungan sekitar bisa membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Selain itu, kita juga bisa mengikuti program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah banjir. Misalnya, program pembuatan biopori di halaman rumah, atau program pembuatan taman resapan air. Ingat guys, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, kita bisa mengurangi risiko banjir dan menjaga lingkungan kita tetap aman dan nyaman. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir. Yuk, kita jaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir.
Dengan begitu, kita bisa menikmati lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas dari banjir. Ayo, mulai sekarang kita lakukan tindakan nyata untuk mencegah banjir. Nah, itu tadi beberapa penyebab utama banjir di Indonesia, dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Intinya sih, kita harus bijak dalam mengelola alam, guys. Jangan sampai karena keserakahan kita, alam jadi murka dan kita yang kena batunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jual Beli untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.